Halo para business owner, kembali dengan saya Markus dari APS, Autopilot Store, aplikasi kasir dan sistem manajemen usaha yang sudah dipercaya ribuan pemilik usaha di seluruh Nusantara. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang fitur kas dan bank yang ada di APS. Seperti kita ketahui bersama, di dalam operasional usaha, selain terjadi penjualan dan pembelian, juga ada yang namanya disebut sebagai pergerakan kas. Mulai dari pengisian saldo dari bank ke kas besar ke kas kecil, kemudian terjadi pemasukan dan pengeluaran di kas kecil maupun kas besar. Aktivitas pertanggungjawaban kas atau sering disebut sebagai closing harian di lapangan, seringkali merupakan PR tersendiri, baik bagi pekerja yang ada di lapangan karena harus membuat laporan tentunya, dan juga bagi owner atau staf keuangan untuk melakukan pengecekan benar atau tidaknya laporan kas yang diterima. Nah, dengan fitur kas dan bank, APS mencoba memberikan solusi yang lebih praktis dan transparan, sehingga lebih mudah bagi pekerja untuk melakukan pertanggungjawaban kas. Dan juga bagi owner atau staf keuangan dapat melakukan kontrol dari pergerakan kas ini dengan lebih mudah. Ada 5 hal yang saya ingin jelaskan mengenai kas dan bank. Yang pertama adalah bagaimana caranya membuat akun kas atau akun bank sesuai dengan kebutuhan di usaha Anda. Yang kedua adalah bagaimana melakukan transaksi seperti biasa dan mencatatkan pemasukan dan pengeluaran lain-lain. Yang ketiga, bagaimana caranya melakukan update saldo untuk akun kas bank tertentu dari transaksi yang terjadi. Yang keempat adalah bagaimana caranya melakukan transfer saldo antar akun. Dan yang kelima adalah bagaimana caranya melakukan kontrol terhadap saldo akun kas bank tertentu. Untuk menjelaskan yang pertama, saya mau mengajak kita semua masuk ke dalam back office. Ini adalah tampilan back office APS, dan mari kita masuk ke dalam menu kas dan bank. Nah, di dalam menu kas dan bank, di sini adalah daftar akun kas atau akun bank yang Anda miliki. Jadi di sini Anda dapat menambahkan akun kas dan akun bank sesuai dengan kebutuhan usaha Anda. Misalkan jika Anda memiliki lebih dari satu bank ya, Anda dapat menambahkannya di sini. Jika Anda ingin membuat akun kas per cabang usaha, Anda bisa melakukannya di sini. Atau mungkin Anda ingin membuat sedikit lebih detail, Anda ingin membuat akun kas per pengguna atau per kasir, Anda dapat menambahkan akun-akun di sini. Anda tinggal klik ke tombol tambah kas dan bank di sudut kanan atas. Anda akan diarahkan ke halaman penambahan kas atau bank. Nah, di sini Anda dapat mengisikan nama kas atau nama bank sesuai dengan yang Anda inginkan. Kemudian di tipe akun Anda dapat memilih apakah nama kas bank ini tipe akunnya kas atau tipe akun bank. Lalu Anda di sini dapat mengisi saldo sebagai saldo awal akun Anda. Kemudian di sini Anda akan diperhadapkan untuk memilih outlet. Outlet ini berarti akun kas atau akun bank yang Anda buat akan menampung transaksi dari outlet yang Anda pilih. Contohnya di sini misalkan fashion shop, berarti akun kas yang akan saya buat di sini akan menampung transaksi dari outlet fashion shop. Kemudian di sini ada penanggung jawab yang berisi nama pengguna yang ada di usaha Anda. Dan di sini Anda dapat memilih ya, pengguna mana saja yang dapat mengakses atau bertanggung jawab terhadap akun kas yang Anda buat. Saya mau beri contoh, di sini saya sudah membuat satu buah akun ya. Di sini saya membuat akun kas besar fashion shop. Saya klik di sini. Nah, ini akan tampil di sini namanya, kemudian tipe akunnya, saldo saat ini, dan kemudian juga di sini saya menampung di akun kas ini untuk transaksi yang terjadi di fashion shop. Kemudian di sini ada status keaktifan, dan juga di sini ada nama penanggung jawab. Berarti
Pengguna atas nama Markus dan pengguna atas nama Novi di sini dapat mengakses akun kas besar fashion shop ini. Begitu caranya untuk Anda dapat menambahkan akun kas dan akun bank sesuai dengan kebutuhan usaha Anda. Kemudian yang kedua, saya ingin menjelaskan tentang melakukan transaksi seperti biasa. Saat ini saya membawa kita masuk ke dalam tampilan aplikasi di tablet. Seperti Anda lihat, saya di sini masuk ke dalam outlet fashion shop. Di sini saya melakukan transaksi seperti biasa. Saya melakukan misalkan penjualan di sini. Saya membuat transaksi bunga, scarf, dan bunga oil pouch. Kemudian saya melakukan pembayaran. Misalkan di sini saya membuat pembayaran secara tunai ya, dengan menggunakan uang 450.000 sehingga ada kembalian 330.000, maaf. Kemudian saya juga bisa mencatatkan penerimaan. Misalkan saya melakukan penerimaan produk dari pemasok. Misalkan pemasok Joni begitu. Kemudian saya mentransaksikan produk Joli sebanyak 2 ya. Saya terima ini dari pemasok. Dan saya membayar secara tunai misalkan. Kemudian saya melakukan transaksi di sini pemasukan dan pengeluaran. Misalkan hari ini saya ada pengeluaran untuk iuran kebersihan sebanyak 50.000 misalkan, keluar dari kas. Nah, kemudian saya juga akan mencatatkan pemasukan, misalkan saya ada pendapatan kelebihan ongkir sebanyak anggap 75.000, masuk ke kas juga. Di sini berarti saya sudah melakukan transaksi sewajarnya seperti transaksi harian, ada penjualan, ada penerimaan, kemudian ada pengeluaran, dan juga ada pemasukan lain-lain. Nah, semua transaksi ini bisa kita update ke akun sebuah kas, sehingga transaksi-transaksi tadi akan ditampung ke sebuah akun kas yang kita inginkan. Yang ketiga, saya ingin menjelaskan tentang bagaimana caranya melakukan update saldo untuk sebuah akun kas ya. Di sini saya masuk ke menu kas dan bank. Ini adalah tampilan kas bank di aplikasi tablet ya. Nah, di sini seperti Anda lihat, kas besar fashion shop saat ini saldonya 200.000 ya. Dan saya ingin melakukan update saldo untuk kas besar fashion shop dari transaksi-transaksi yang sudah saya lakukan. Kita masuk ke dalam fasilitas update saldo, kita pilih akunnya di sini, kita pilih kas besar fashion shop yang akan kita update saldonya. Nah, Anda dapat memilih 5 hal ya di sini untuk dapat melakukan update saldo dari kas besar fashion shop. Jadi, transaksi penjualan dan returnya, lalu transaksi penerimaan dan returnya, lalu transaksi DP dari pelanggan bila terjadi, ini juga bisa mengupdate saldo, kemudian transaksi pemasukan dan pengeluaran lain-lain, dan juga yang terakhir adalah penyesuaian. Penyesuaian ini bisa bermacam-macam, seperti misalkan ada kehilangan di lapangan dan lain sebagainya, Anda dapat melakukan penyesuaian saldo di sini. Nah, saya mau menunjukkan penjualan yang tadi sudah kita lakukan, transaksi ini akan muncul di sini. Nah, di sini Anda dapat memfilter transaksi penjualan berdasarkan, misalkan Anda mau mengupdate hanya yang tanggal hari ini saja, Anda bisa pilih. Kemudian Anda bisa memfilter berdasarkan siapa pembuat transaksinya, dan misalkan tipe pembayarannya apa. Saya mau mengupdate hanya yang tunai saja, karena
ini sifatnya saya mau mengupdate ke akun kas ya, jadi kebanyakan pasti tunai. Kalau kartu kredit dan lain sebagainya biasanya mengupdate ke akun bank. Nah, ini saya sudah terfilter transaksi yang terjadi di hari ini, dan sifatnya tunai yang dibuat oleh saya semua, Markus di sini ya. Saya bisa select all di sini, dan saya mengupdate saldo sebesar 600.000 untuk segmen penjualan. Sama halnya di penerimaan, saya bisa mengupdate. Tadi saya melakukan pembayaran secara tunai ke sebuah pemasok ya, sebesar 250.000. Kemudian pemasukan dan pengeluaran, tadi saya ada melakukan pencatatan juga. Di sini ada iuran kebersihan dan pendapatan kelebihan ongkir. Jadi saya update saldo sebesar 25.000 dari pemasukan dan pengeluaran. Anggap saja saya ada kehilangan uang, misalkan hilang sebanyak Rp10.000 misalkan. Saya bisa catatkan kehilangan juga di sini. Penyesuaian 10.000. Jadi totalnya saya mau mengupdate saldo kas besar Fashion Shop sebanyak 365.000. Saya tinggal klik update saja, dan update berhasil ya. Nah, ketika kita sudah mengupdate, kita bisa melihat di akun kas dan bank bahwa kas besar Fashion Shop sekarang sudah berubah saldonya dari tadi 200.000 menjadi 565.000. Dan kalau kita klik di sini sudah ada riwayat untuk hari ini, bahwa tanggal hari ini ada update saldo sebesar 365.000, sehingga saldonya sekarang 565.000. Nah, ini untuk melihat daftar mutasi dari akun kas ini, kita bisa memilih filter tanggal sehingga bisa muncul data yang lebih banyak ya. Kalau kita filter dari bulan ini, transaksi-transaksi ini saja yang mengupdate saldo dari akun kas besar Fashion Shop. Aktivitas update saldo di lapangan seringkali disebut juga sebagai closing harian, di mana di dalam closing ini transaksi yang terjadi dari penjualan hari itu dan juga pengeluaran lain-lain semuanya dihitung dan dibandingkan ya. Apakah saldo kas dengan apa yang diterima hari itu sudah cocok atau belum. Nah, aktivitas update saldo seharusnya memudahkan aktivitas closing, di mana pekerja atau kasir dapat dengan mudah memasukkan semua transaksi yang terjadi di hari tersebut, dan menyocokkan apakah kas yang dia miliki sudah sesuai dengan saldo terakhir dari akun kas yang dia pegang. Yang keempat, saya ingin menunjukkan bagaimana caranya melakukan transfer saldo dari satu akun ke akun lain. Di sini saya masuk ke menu transfer saldo, dan di sini saya akan mengirimkan saldo dari kas besar Fashion Shop dengan nominal pengiriman misalkan 365.000. Dan saya akan mengirimkan ini ke bank ya. Kebetulan saya di sini punya akses juga ke akun Bank Mandiri di sini. Saya masukkan ke dalam akun Bank Mandiri misalkan. Dengan keterangan pengirimannya saya buat setoran harian misalkan. Saya tinggal klik kirim saldo, dan saldo pun itu akan terkirim, dan di laporan pengiriman di sini ada tercatat ya bahwa hari ini ada kas besar Fashion Shop, pengirimnya Markus dengan tujuannya akun Bank Mandiri, tetapi belum diterima. Nah, untuk saldo ini dapat mengupdate juga ke akun tujuan, yaitu akun Bank Mandiri. Kita harus melakukan penerimaan. Di sini saya mau melakukan penerimaan, saya di sini pilih akun penerimanya. Karena saya punya akses ke akun Bank Mandiri, maka akan muncul di sini. Saya pilih Bank Mandiri, dan di sini sudah muncul
bahwa ada pengiriman ya dari kas besar Fashion Shop sebanyak 365.000. Saya pilih di sini dan saya nyatakan saya terima saldonya. Nah, ketika ini terjadi di laporan kirim akan terupdate bahwa sudah diterima oleh akun Bank Mandiri dengan penerimanya saya juga ya di sini. Dan di laporan penerimaan pun juga hari ini Bank Mandiri menerima dari kas besar Fashion Shop. Nah, ini semua laporannya transparan dan mudah dilihat oleh pengguna yang Anda berikan akses ke sini begitu. Nah, kalau kita lihat di akun kas dan banknya ini otomatis juga sudah terupdate. Sehingga kas besar Fashion Shop saldonya sekarang kembali menjadi 200.000 dan Bank Mandiri ini sudah terupdate menjadi 719.500. Kalau kita lihat di kas besar Fashion Shop, di sini ada pengiriman ya, transfer saldo sebesar 365 ini. Kemudian, nah ini detailnya. Kemudian di bagian mutasi Bank Mandiri pun juga di sini kita bisa melihat bahwa terjadi penerimaan di tanggal ini sebesar 365.000. Ya, kalau kita mau lihat di filter di bulan ini kita bisa melihat dengan rentang waktu yang lebih luas. Nah, begitu mudahnya cara kita melakukan transfer antar akun kas dan bank. Hal yang kelima yang saya ingin jelaskan adalah bagaimana pemilik usaha atau staf bagian keuangan yang dipercaya untuk mengontrol saldo setiap akun bisa melakukan kontrol apakah semua transaksi yang terjadi di sebuah cabang itu sudah terupdate semua secara benar ke dalam setiap akun kas dan akun bank di cabang tersebut. Nah, kontrolnya mudah sebetulnya, kita bisa masuk ke dalam fasilitas update saldo ya. Dan di sini kita cukup bisa melihat, di sini pilih akun, kita pilih akun yang kita ingin kontrol, misalkan kas besar Fashion Shop di sini. Nah, di sini kita bisa melihat ke masing-masing segmen, apakah di hari tersebut masih ada transaksi yang belum dilakukan update saldo. Contohnya di sini masih ada transaksi-transaksi ya yang belum dilakukan update saldo, masih muncul nih di sini. Tapi kalau dilihat di sini semuanya kartu debit, OVO, kartu debit, GoPay, kartu kredit ya. Nah, ini ada satu tunai yang belum diupdate saldonya ke kas ya. Jadi kita bisa memfilter, melakukan filter di sini. Kita bisa lihat dari tipe pembayaran, apakah ada tipe pembayaran tunai yang belum masuk ke dalam update saldo. Nah, kontrol seperti ini kita bisa lakukan dengan mudah, sehingga kita bisa tahu apakah semua transaksi itu sudah masuk belum ke dalam update saldo. Ya, barangkali ada yang belum. Jadi saya rasa alangkah baiknya setiap bagian yang memiliki akses ke fasilitas update saldo untuk setiap hari melakukan closing harian, di mana mereka melakukan update saldo ya dari semua transaksi yang mereka terima, mereka lakukan update saldo sehingga seharusnya di semua segmen ini bersih ya, setiap harinya bersih, tidak ada sisa. Karena masing-masing transaksi ini sudah dialokasikan untuk mengupdate akun kas atau akun bank yang sesuai dengan peruntukannya. Misalkan bagian yang debit, kredit itu harus mengupdate ke bank, itu berarti harus dilakukan update saldo ke akun bank yang berkaitan, begitu. Jadi mudah untuk pemilik usaha atau bagian keuangan mengontrol apakah semua transaksi sudah dilakukan closing atau dilakukan update saldo. Kira-kira seperti itu yang ingin saya jelaskan mengenai fasilitas kas bank yang ada di APS ini. Sebagai informasi tambahan, saya ingin menginformasikan bahwa semua aktivitas update saldo, transfer saldo antar akun, kemudian pengecekan mutasi, dan yang tadi sudah kita pelajari bersama, itu Anda dapat lakukan di aplikasi smartphone, tablet, maupun juga melalui back office di PC. Jadi Anda tinggal memilih, Anda nyaman melakukan semuanya itu di mana ya. Saya rasa cukup sekian penjelasan saya mengenai
fitur kas dan bank dari APS. Semoga penjelasan saya ini dapat membuat Anda mengerti bagaimana fitur kas bank di APS bekerja. Dan jangan lupa subscribe di channel ini. Jika Anda masih ada pertanyaan seputar fitur kas dan bank, silahkan tinggalkan komen di section komen. Saya Markus dari APS, salam sukses.